Aku tidak tahu bagaimana rasanya sahur tanpa ayah. Sampai pagi ini. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara langkah ringan menuju dapur, tidak ada bisikan lembut yang membangunkanku seperti biasanya. Rumah ini masih sama, meja makan masih tertata rapi, tetapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh apapun. Di tengah sunyi yang tak biasa itu, aku mulai menyadari bahwa kehilangan tidak pernah benar-benar terasa, sampai kita harus menjalaninya sendiri. Alarm berbunyi seperti biasa. Nada yang sama seperti pagi-pagi Ramadan sebelumnya. Namun entah mengapa, pagi ini terasa berbeda. Tidak ada suara langkah ringan dari kamar sebelah, tidak ada batu kecil khas ayah yang biasanya terdengar sebelum beliau menuju dapur. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan kehilangan. Aku bangkit perlahan, berjalan menuju dapur dengan harapan samar. Mungkin semua ini hanya perasaan sesaat. Namun ketika sampai di sana, harapan itu runtuh pelan-pelan. Meja makan sudah tertata rapi. Piring, gelas, dan teko air hangat tersusun seperti biasa. Ibu duduk diam di ujung meja, menatap kosong ke arah hidangan sahur. Lalu mataku tertuju pada satu hal yang paling menyakitkan. Kursi ayah. Kursi itu tetap berada di tempatnya, tak bergeser sedikit pun. Tapi pagi ini, kursi itu kosong. Dan kosong itu terasa begitu nyata, begitu berat, seakan menyisakan ruang yang tak bisa diisi oleh siapapun. Aku terdiam. Baru kali ini aku menyadari bahwa kehadiran seseorang bisa terasa begitu besar ketika ia tak lagi ada. Kursi itu bukan sekedar tempat duduk. Ia adalah simbol kebersamaan, canda singkat sebelum subuh, dan doa-doa yang selalu dipimpin ayah. Pagi ini aku belajar satu hal. Kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam diam. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Biasanya, ayah akan mengingatkanku dengan suara lembutnya. "Ayo, jangan ditunda, nak." Suara itu selalu terdengar sederhana. Tapi pagi ini, aku sadar betapa besar maknanya. Sekarang, tidak ada yang menegur. Tidak ada yang memastikan aku sudah berwudu atau sudah berdiri di atas sajadah tepat waktu. Ketika azan subuh berkumandang, gema suaranya terasa berbeda, lebih panjang, lebih sunyi, seakan memantul di dinding rumah yang kehilangan satu penghuninya. Aku berdiri di depan sajadah, menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, aku harus maju menjadi imam. Tanganku terasa dingin, dan suara bacaanku sedikit gemetar di rakaat pertama. Di tempat ayah biasa berdiri, hanya sajadah yang terlipat rapi. Tidak ada sosok yang dulu selalu membetulkan bacaanku jika keliru. Kini, aku sadar, bukan hanya bacaan yang beliau ajarkan, tetapi keberanian untuk berdiri ketika tidak ada lagi tempat bersandar. Dalam sujudku, ada rasa takut, rindu, dan tekad yang bercampur menjadi satu. Dan di momen itu, aku mengerti, aku sedang belajar menjadi dewasa. Rumah ini masih berdiri seperti biasa. Dindingnya sama, lantainya sama. Bahkan cahaya pagi yang masuk melalui jendela pun tak berubah. Namun entah mengapa, semuanya terasa berbeda. Bukan karena bentuknya yang berubah, melainkan karena satu jiwa yang dulu menghidupkannya, kini tak lagi ada. Aku melangkah pelan melewati ruang tamu. Jam dinding masih berdetak teratur, sofa masih tersusun rapi, dan Al-Quran di rak tetap berada di tempatnya. Tetapi suasana yang dulu hangat kini terasa hampa, seolah rumah ini kehilangan suaranya.
Tidak ada lagi tawa kecil ayah yang sering memecah keheningan. Tidak ada lagi nasihat singkat yang beliau ucapkan sambil tersenyum. Aku memberanikan diri membuka lemari ayah. Bajunya masih tergantung rapi. Pecinya terlipat di sudut atas seperti biasa. Aroma khasnya masih samar tercium, membuat dadaku terasa sesak. Untuk sesaat, aku menutup mata, berharap ketika membukanya beliau berdiri di belakangku, seperti dulu saat memanggil namaku. Namun yang tersisa hanya sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, air mataku jatuh perlahan. Di ruangan kecil itu, aku menyadari satu hal. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah kehadiran, adalah suara, adalah cinta yang tak terlihat. Dan ketika satu bagian darinya hilang, seluruh ruang terasa asing. Ingatan itu datang tanpa diminta. Saat aku duduk sendirian setelah subuh, pikiranku melayang pada masa-masa kecil ketika ayah selalu menjadi orang pertama yang membangunkanku sahur. Kadang dengan bisikan lembut di telinga, kadang dengan candaan ringan agar aku tidak marah karena harus bangun terlalu pagi. Suaranya hangat, sentuhannya menenangkan. Dulu aku sering mengeluh, merasa waktu tidurku terganggu. Kini, justru momen-momen itulah yang paling kurindukan. Aku teringat bagaimana ayah selalu memimpin doa setelah makan sahur. Tangannya terangkat, suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa sederhana. Tetapi kini, aku sadar betapa dalam maknanya. Beliau tidak hanya mengajarkan rutinitas, tetapi juga menanamkan nilai tentang disiplin, tentang tanggung jawab, dan tentang menjaga hubungan dengan Tuhan. Beberapa hari sebelum beliau pergi, ayah sempat menuliskan sesuatu di sebuah kertas kecil. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikan. Isinya singkat. Kalau ayah nggak ada nanti, jangan tinggalkan sholat. Aku sempat tersenyum, menganggapnya terlalu jauh memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Sekarang, kalimat itu teringang begitu jelas di kepalaku. Itu bukan sekedar pesan, itu adalah warisan. Sebuah pengingat bahwa hidup akan terus berjalan, meski seseorang yang kita cintai tak lagi berjalan di samping kita. Dan di sanalah aku mulai mengerti, ayah tidak hanya mempersiapkan dirinya untuk pergi, tetapi juga mempersiapkanku untuk tetap berdiri. Hari-hari setelah itu berjalan pelan, namun terasa lebih berat dari biasanya. Setiap sahur dan subuh seakan menjadi ujian kecil yang harus kulewati tanpa ayah di sampingku. Aku mulai membiasakan diri bangun lebih awal, memastikan air sudah tersedia, dan membantu ibu menyiapkan hidangan sederhana. Tidak ada lagi suara yang mengingatkan, jadi aku belajar mengingatkan diriku sendiri. Ketika berdiri menjadi imam, suaraku masih sesekali bergetar, namun perlahan bacaanku mulai terdengar lebih mantap. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi lebih pandai, tetapi karena aku tahu tidak ada pilihan lain selain mencoba. Di setiap rakaat, aku berusaha menghadirkan ketenangan yang dulu selalu kurasakan ketika ayah memimpin. Meski tak sempurna, aku ingin ibu merasa tetap dipimpin, tetap ditemani. Aku juga mulai memahami tatapan ibu yang lebih sering diam. Di balik diam itu, ada kehilangan yang mungkin jauh lebih besar dari yang kurasakan. Setiap kali beliau menatap kursi kosong itu, aku tahu aku harus lebih kuat, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuknya. Ramadan kali ini memang berbeda, lebih sunyi, lebih panjang, dan lebih menguras hati. Namun di balik kesunyian itu, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kusadari sebelumnya. Tanggung jawab. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi ia juga mengajarkan keberanian. Dan perlahan, tanpa kusadari, aku tidak lagi hanya menjadi anak yang dibangunkan sahur. Aku sedang belajar menjadi sosok yang bisa membangunkan yang lain.
Ramadan terus berjalan, membawa hari-hari yang perlahan membentukku menjadi pribadi yang berbeda. Aku masih merindukan ayah di setiap sahur, di setiap doa, di setiap sujud panjangku. Namun kini, rindu itu tidak lagi hanya tentang kesedihan. Ia berubah menjadi pengingat bahwa ada amanah yang harus kuteruskan. Ada nilai yang harus kujaga. Di tengah kesunyian rumah ini, aku belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, ia justru menjadi awal dari kedewasaan yang tidak pernah kita minta, tetapi harus kita jalani. Setiap kali aku berdiri di atas sajadah, aku merasa seolah ayah masih mengawasi. Bukan untuk menegur, tetapi untuk memastikan aku tidak menyerah. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak melewatkan kelanjutan kisah ini. Karena apa yang kutemukan beberapa hari setelahnya benar-benar di luar dugaanku. Suatu sore saat aku merapikan meja kerja ayah, tanganku tanpa sengaja menyentuh sebuah laci yang jarang dibuka. Di dalamnya terselip sebuah amplop kecil berwarna coklat dengan namaku tertulis rapi di bagian depan. Tulisan tangan ayah. Dadaku berdebar lebih kencang dari biasanya. Mengapa amplop ini tidak pernah beliau berikan langsung? Apa isi pesan yang tersembunyi di dalamnya? Jawabannya akan mengubah caraku memandang hidup selamanya. Dan semuanya akan terungkap di episode 3.